Halo, silahkan masuk Mbak. Silahkan duduk Mbak Fruti. Silahkan duduk dulu Mbak, duduk dengan nyaman. Ya. Baik. Saya perhatikan kamu tampak agak tegang dan hari ini. Tidak apa-apa, kita jalani sesi ini pelan-pelan saja Mbak. Iya Bu, saya tidurnya agak gugup ini. Gugup itu wajar Mbak, apalagi saat membicarakan hal pribadi. Justru kehadiran di sini menunjukkan keberanian. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan apakah kamu merasa cukup aman dan nyaman berada di ruangan ini. Sudah Bu, sudah cukup nyaman. Baik, dalam sesi ini saya ingin kamu tahu bahwa tidak ada jawaban benar atau salah. Kamu bebas untuk bercerita sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Sebelumnya saya jelaskan sedikit ya, konseling ini bersifat rahasia, artinya apapun yang kamu sampaikan tidak akan saya ceritakan ke siapapun tanpa izinmu. Iya Bu. Tugas saya di sini bukan untuk menilai atau menyalahkan, tetapi untuk membantu kamu menemukan solusi yang paling sesuai dengan versi kamu sendiri. Waktu konseling kita sekitar 45 menit. Jika di tengah sesi konseling kamu merasa lelah atau ingin berhenti sejenak, kamu boleh bilang. Baik Bu. Baik, Mbak Vicky, apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk datang dan membicarakan tentang hubungan dengan orang tua hari ini? Saya capek Bu, rasanya di rumah itu saya selalu salah. Selalu salah. Bisa kamu ceritakan sedikit dalam situasi seperti apa kamu merasa begitu? Jadi ya Bu, kalau nilai saya tuh kurang, saya dimarahin Bu. Kalau diem, malah saya dibilang nggak sopan. Jadi apapun yang kamu lakukan terasa tidak cukup di mata mereka ya? Iya, begitu Bu. Lalu bagaimana perasaanmu saat berada di situasi seperti itu? Saya tuh jadi sedih, terus kadang kesel gitu loh Bu. Berarti sedih karena ingin dimengerti dan kesel karena merasa tidak didengarkan. Iya Bu. Terima kasih Mbak sudah menyampaikan perasaan ini dengan jujur, karena tidak mudah untuk mengakui hal seperti ini. Sekarang saya akan mengajak kamu melihat situasi ini dengan cara yang lebih terukur, supaya kita bisa melihat bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Jadi Mbak Vicky, jika hubunganmu dengan orang tuamu itu kita ibaratkan berada di skala 0 sampai 10, di mana 0 itu hubungan yang sangat buruk dan penuh konflik, lalu 10 itu hubungan yang sangat hangat, terbuka, dan saling memahami. Menurutmu sekarang hubungan kamu itu berada di angka berapa? Baik sih, di angka mungkin 4 Bu. Baik, di angka 4 ya. Terima kasih Mbak sudah jujur. Sekarang saya penasaran, apa yang membuat kamu memilih angka 4, bukan 2 atau 3? Karena walaupun saya sering marah Bu, orang tua saya tuh sebenarnya masih peduli ya Bu. Peduli seperti apa yang kamu rasakan? Kayak mereka tuh masih menanyakan saya sudah makan atau sudah belajar atau mungkin sudah sholat. Jadi di balik kemarahan itu masih ada perhatian. Iya Bu. Lalu apa yang terjadi di rumah sehingga perhatian itu tetap ada sampai sekarang? Mungkin karena saya tetap berusaha ya Bu ya, berusaha nurut sama orang tua. Berarti sikap kamu juga berperan menjaga hubungan itu tidak semakin memburuk ya Mbak. Sekarang Mbak Fruti, dari ceritamu itu saya melihat kamu adalah anak yang bertanggung jawab dan peduli pada keluarga. Tidak semua remaja di situasi seperti itu mampu untuk tetap bertahan. Ya Bu, terima kasih Bu.
Lalu, bagaimana perasaanmu setelah mendengar bahwa apa yang kamu lakukan selama ini ternyata punya dampak menjaga hubungan tetap di angka 4? Saya baru sadar, Bu, ternyata saya tidak sepenuhnya gagal. Nah, betul sekali. Kamu itu tidak gagal, kamu itu sedang berjuang. Menurutmu, apa yang perlu terjadi agar hubungan itu bisa naik setengah angka saja dari 4 ke 4,5? Mungkin kalau saya bisa bicara tanpa emosi, Bicara tanpa emosi seperti apa yang kamu maksud? kayak tidak langsung membantah atau tidak langsung menghindar mungkin Bu. Jadi perubahan kecilnya ada pada cara kamu merespon. Iya Bu. Apa menurutmu mudah untuk melakukan itu? Kalau dipikir-pikir sih nggak terlalu mudah ya Bu ya. Baik, itu wajar sekali. Yang penting adalah kamu menyadari bahwa perubahan tidak harus besar. Lalu dari angka 0 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa mencoba berbicara lebih tenang satu kali saja dalam seminggu? Mungkin di angka 6. Oke, angka 6 cukup baik. Apa yang membuatnya tidak turun ke angka 4 atau 3? Karena saya sebenarnya ini ingin membaik sih Bu. Keinginan itu adalah kekuatan yang bisa diubah. Sekarang saya ingin mengajak kamu mengingat momen-momen tertentu ketika hubungan itu pernah serasa lebih baik walaupun hanya sebentar. Kita akan belajar dari momen itu. Iya Bu. Jadi Mbak Budi, coba kamu ingat-ingat apakah pernah ada waktu meskipun singkat di mana kamu merasa hubunganmu dengan orang tua lebih hangat atau lebih nyaman dibanding biasanya? Pernah Bu. Baik, silakan diceritakan pelan-pelan saja. Nah waktu itu ya Bu, saya tuh pulang sekolah, terus saya agak capek, itu istirahat, saya langsung ke dapur, terus saya bantuin cuci piring tanpa disuruh. Lalu apa yang terjadi setelah kamu banyak itu saat itu? Ibu tidak marah sih, malah senyum dan mulai cerita tentang pekerjaannya. Bagaimana perasaanmu saat itu saat melihat ibumu merespon seperti itu? Ya saya jadi merasa lebih dihargai, saya nyaman gitu Bu. Oke, dihargai ya. Itu perasaan yang paling penting sih. Lalu, apa yang berbeda dari dirimu pada saat itu? Saya tidak defensif, tidak langsung pikir bakal saya dimarahin Bu. Jadi, sikap awalmu menjadi lebih terbuka ya. Iya, Nah, dari cerita ini, saya melihat kamu mempunyai kemampuan untuk membaca situasi dan memilih respon yang tepat. saya tidak pernah mikir sampai segitu Bu. Banyak kekuatan yang sering tidak kita sadari karena kita fokus pada masalah. Jadi menurutmu kalau sikap itu kamu ulangi lagi, apa yang mungkin terjadi? Mungkin orang tua saya tidak langsung marah. Jika momen seperti itu terjadi lebih sering, menurutmu hubungan itu bisa naik ke angka berapa? Mungkin 5 atau 6. Jadi kamu sudah punya gambaran bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Iya Bu. Oke, sekarang saya ingin mengajak kamu melihat ke depan, membayangkan hubungan seperti apa yang kamu inginkan. Iya Bu. Mbak Vicky, bayangkan jika malam ini terjadi suatu keasikan, saat kamu tertidur, masalah hubungan dengan orang tuamu itu terselesaikan. Lalu di besok paginya kamu bangun, apa hal pertama yang membuatmu sadar bahwa keajaiban itu terjadi? Saya bangun tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut ya. Takut yang seperti apa biasanya kamu rasakan? Takut dimarahin, takut salah. Nah, dalam keajaiban itu, apa yang berbeda dari sikap orang tuamu? Mungkin mereka
Berbicara dengan nada yang lembut, dengan nada yang lebih lembut. Lalu, apa yang kamu lakukan di pagi itu? Saya menyapa mereka duluan. Lalu, bagaimana respon orang tuamu? Mereka membalasnya dengan senyuman. Dan bagaimana perasaanmu saat melihat senyum itu? Saya senang, saya merasa diterima. Kalau hubungan seperti itu terjadi, apa dampaknya bagi diri kamu yang sebagai seorang siswa? Mungkin saya jadi lebih semangat belajar ya Bu. Dari gambaran keajaiban ini, menurutmu bagian mana yang paling mungkin kamu mulai lakukan sekarang, walaupun keajaiban itu belum terjadi sepenuhnya? Menyapa dengan lebih tenang. Baik, itu langkah yang sederhana dan bermakna. Selama ini, ketika hubungan dengan orang tua terasa sangat tegang, apa yang membuat kamu tetap bisa bertahan? Saya sadar mereka tetap orang tua saya Bu. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika kamu tidak memiliki kesadaran itu? Mungkin saya sudah menjauh sepenuhnya. Jadi, kemampuan bertahanmu selama ini adalah bukti kekuatan, bukan kelemahan. Agar semua yang kita bicarakan tidak hanya berhenti di sini, saya ingin mengajak kamu untuk menyusun langkah kecil yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini. Dari semua hal yang kita bahas hari ini, menurutmu langkah paling sederhana dan paling mungkin kamu lakukan itu apa? Saya menyapa orang tua saya lebih dulu mungkin. Menyapa seperti apa yang kamu maksud? Menyapa dengan nada yang lembut, tidak ketus. Kapan kamu ingin mencoba itu? Mungkin habis ini, malam ini. Lalu bagaimana jika respon orang tuamu tidak langsung seperti apa yang kamu harapkan? Mungkin saya akan tetap berusaha lebih tenang. Baik, itu sikap yang sangat dewasa, Mbak. Dan dari skala 0 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melakukan langkah kecil ini? 7 Bu. Apa yang membuatmu di angka 7 bukan di angka 4 ataupun 5? Karena saya ingin hubungan ini berubah. Oke, keinginanmu itu modal utama dari perubahan. Lalu mungkin jika dilihat, apa tantangan terbesar yang mungkin muncul saat kamu mencoba langkah ini? Emosi saya sendiri. Jika emosi itu muncul, apa yang bisa kamu lakukan, Mbak? Mungkin menarik nafas sebentar dan diam sebentar. Baik, itu strategi yang sangat baik. Sekarang, saya ingin merangkum apa yang kita capai hari ini. Tolong koreksi jika ada yang kurang tepat ya, Mbak. Ya. Hubunganmu dengan orang tua saat ini berada di skala 4, tetapi masih ada perhatian dan kepedulian dari orang tua yang membuatmu tetap bertahan. Lalu kamu menemukan momen positif ketika membantu ibu dan membayangkan hubungan ideal yang lebih hangat dan menyadari bahwa menyapa dengan tenang adalah langkah kecil yang bisa kamu lakukan. Apakah rangkuman ini sesuai dengan yang kamu harapkan? Sesuai Bu. Baik. Jadi Mbak Putri, sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin memberikan satu lembar refleksi untuk Mbak Putri. Lembar ini bukan tugas sekolah dan tidak akan dinilai. Ini hanya alat bantu supaya kamu bisa lebih sadar terhadap perubahan kecil yang kamu alami. Ini ya. Nah, kamu bisa mengisinya dengan jujur sesuai perasaanmu. Dan di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Karena LKPD ini bertujuan untuk membantu kamu untuk merefleksikan hubunganmu dengan orang tua saat ini, lalu menyadari kekuatan yang kamu miliki dan memantau langkah kecil yang akan kamu lakukan. Kamu boleh mengisinya sekarang secara singkat ataupun nanti di rumah dengan tenang.
Harus saja kan. Baik, silakan, saya akan duduk dulu. Apakah sudah selesai, Mbak? Belum Bu, bentar. Sudah. Baik, lembar. Oh, ini bisa kamu simpan saja. Ini disimpan. Iya Mbak, kamu bisa membacanya kembali saat kamu mulai merasa ragu atau emosi ya. Oke, pada pertemuan berikutnya kita bisa melihat apakah skalanya berubah walaupun hanya setengah angka. Jadi sebelum kita benar-benar menutup sesi konseling pada hari ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri kamu sendiri. Bukan melihat masalahnya, tetapi melihat perasaanmu setelah melalui proses konseling ini. Iya Bu. Kalau kamu bandingkan perasaanmu saat pertama kali masuk dalam ruangan konseling ini dengan perasaanmu sekarang, apa perbedaannya? Waktu pertama masuk tadi saya tegang ya Bu, ya. Takut salah bicara atau takut dibilang lebay mungkin. Dan sekarang Sekarang rasanya lebih lega, seperti beban yang saya bawa tadi sudah mulai sedikit hilang. akhirnya bisa bercerita. Iya Bu, selama ini saya selalu menyimpannya sendiri, jadi kan saya capek gitu ya Bu. Baik capek secara fisik atau capek secara perasaan, Mbak? Capek fisik juga capek perasaan, rasanya tuh kayak mau marah, sedih, tapi nggak tahu harus ke siapa gitu ya Bu. Dan karena hari ini kamu memilih untuk tidak mengulangi sendirian, jadi sekarang merasa lebih lega ya, Kak? Iya Bu. Dan apa perasaan yang paling kuat kamu rasakan sekarang? Harapan sih,
Harapan seperti apa yang kamu inginkan? Harapan kalau hubungan saya dengan orang tua saya itu masih bisa diperbaiki. Ternyata belum terlambat ya Bu. Itu kesadaran yang sangat penting, Mbak. Banyak orang baru menyadarinya setelah menyerah. Kalau perasaanmu sekarang kita beri skala lagi dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat tertekan dan 10 itu sangat lega dan tenang, kamu ada di angka berapa? Di angka 7 Bu. Baik, angka 7 ya Mbak. Angka itu cukup tinggi. Lalu apa yang membuatnya kamu tidak memilih di angka 4 atau 5 seperti sebelumnya? Karena sekarang saya tahu ya Bu harus mulai dari mana, tidak cuma bingung dan marah saja. Jadi kejelasan langkah membuat perasaanmu lebih tenang sekarang. Iya Bu. Dan jika suatu hari nanti perasaan berat itu muncul lagi, apa satu hal dari sesi hari ini yang ingin kamu ingat? Yang ingin saya ingat itu bahwa perubahan tidak harus selalu besar ya Bu. Cukup dari dalam diri saya sendiri, saya bisa memulainya, saya berani memulai, dan saya berani mencoba. Baik, itu refleksi yang sangat dewasa sekali Mbak Putri. Nah, sekarang Mbak Putri, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Iya Bu. Kalau kamu datang ke sini bukan sebagai anak yang bermasalah, tetapi sebagai anak yang sedang berusaha memahami diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu. Iya Bu. Terima kasih. Saya sangat menghargai keberanianmu untuk jujur dan membuka perasaan dan tidak menutupi emosi yang kamu alami. Tidak semua orang mampu melakukan itu, Mbak. Dari sesi ini, kamu sudah menyadari bahwa hubunganmu dengan orang tua itu belum sepenuhnya buruk. Lalu mengenali kekuatan dan ketahanan diri kamu, menemukan langkah kecil yang sangat realistis, dan menumbuhkan kembali harapan yang ingin kamu lakukan. Itu semua adalah hasil dari usahamu sendiri, Mbak. Saya baru sadar Bu, ternyata saya tidak seburuk yang saya pikirkan ya Bu ya. Itu kamu itu bukan buruk karena kamu itu masih pada tahap sedang belajar. Lalu apakah ada hal lain yang masih mengganjal atau ingin kamu sampaikan sebelum kita menutup sesi konseling pada hari ini? Sepertinya sudah cukup Bu, saya sudah merasa lebih siap menghadapi situasi di rumah. Oke, saya senang mendengarnya Mbak. Sekarang kita masuk ke bagian tindak lanjut supaya perubahan yang kamu harapkan tidak berhenti di ruangan ini saja. Iya Bu. Langkah kecil yang sudah kamu pilih adalah menyapa orang tua dengan nada lebih tenang dan tidak defensif. Apakah kamu bersedia mencoba langkah ini minimal 1 kali setiap hari selama 1 minggu ke depan? Saya bersedia Bu. Bagus, jika suatu hari respon orang tua tidak sesuai harapan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap tenang dan tidak langsung membalas dengan emosi. Jika emosi kamu itu muncul, saya menarik nafas, diam sebentar, dan ingat tujuan saya. sangat baik. Saya juga menyarankan kamu untuk menggunakan lembar refleksi ini tadi untuk mencatat perasaan setelah berinteraksi dengan orang tua, mencatat respon mereka, dan menilai apakah skala hubungan berubah walaupun hanya setengah angka. Pada pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan mengevaluasi langkah kecil yang sudah kamu lakukan, lalu melihat perubahan skala hubungan kamu, dan juga menyusun langkah lanjutan yang lebih sesuai dengan kondisi kamu. Apakah kamu bersedia melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya? Iya Bu, saya mau Bu. Baik, ingat, kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu konsisten. Terima kasih ya Mbak sudah mempercayai proses ini dan mempercayai diri kamu sendiri. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu karena sekarang saya lebih
percaya diri dan saya merasa lebih kuat. Baik, saya bangga pada proses magang ini Mbak. Kita akhiri sesi konseling pada hari ini dengan harapan yang baik. Terima kasih atas bantuannya. Saya Iya, Mbak. izin kembali. Iya.